pada salah. Di mana-mana orang lihatnya fundamentalnya, bos. Nah, di sini kalau kita bicara fundamental, mana ada main minggu, mana ada main bulan. Lu passion dong, lu sabar dong. Mainnya take years, mainnya tahun, bos. Di mana-mana ilmu yang beyond itu adalah kalau perusahaan fundamentalnya cakep, fundamentalnya bagus, lu belilah. Apalagi kalau emang dia lagi ancur-ancuran, dia lagi kemudian jelek, dia lagi buruk-buruk AP-nya, bukan fundamentalnya kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini kita ngebahas persamaan ya. Kan kita udah ngomong mansurmologi sedikit ya, tapi kita masih nyangkut-nyangkut dengan mansurmologi, yaitu tentang bagaimana Yusuf Mansur masuk ke saham BRIS. Nah, saya punya bukti chat ya dari seseorang, dan sudah pernah saya tampilkan di video yang lalu, bahwasanya ada orang yang menagih 50 juta milik dia yang tiba-tiba masuk ke saham BRIS. Katanya dia ikut pay trend. Nah, teman-teman, ini agak sedikit rumit ya kalau kita bicara tentang saham ya, karena kita harus membedah bagaimana keterlibatan Yusuf Mansur. Tapi ya, sebagai referensi, Yusuf Mansur mengatakan bahwasanya dia itu punya peran penting di BRIS ya. Bagaimana dia menjelaskan tentang kehebatan dia. Ya, kita lihat dulu video referensinya. Yuk, kita. Bos, begini. Jika kemudian kita menjadi magnet, ya, maka opportunity yang comes to you. Dia yang datang kepada Anda. Not you come to opportunity. Bukan Anda yang datang kepada opportunity. Jadi, yang datang tuh bukan saya kepada BRIS, tapi BRIS yang datang kepada saya. Kenapa itu terjadi? Wallahualam. Mungkin ada doa-doa dari orang-orang tua, para guru, istri saya, jamaah, atau kerinduan orang agar kemudian dunia syariah bisa besar. Ya, waktu itu Kiai Ma'ruf Amin sebelum menjadi apa-apa ya, maksudnya sebelum menjadi wakil presiden, dan Kiai Didin Hafidudin lah yang paling berjasa soal BRIS ini, karena beliau berdua itulah yang nunjuk saya. Mereka kemudian beliau berdua ngomong kepada Pak Hadi waktu itu di Rut BRIS, ini Yusuf nih yang bisa mimpin umat buat masuk ke BRIS gitu. Yusuf nih, lalu saya dicari tuh sama kiai-kiai itu. Begitu ngobrol saya dengar, rencananya luar biasa ya. Iya Pak Ustadz, nih IPO pertama waktu itu. Saya nggak pikir panjang. Oke, kita jalan. Nah, waktu itu apakah kita mikir duit? Tidak. Kita memikirkan kebesaran Allah, Rasulnya, agamanya, Quran, dan umatnya Nabi. Itu yang kita pikirin. Dan ternyata yang saya lakukan sama teman-teman ini dengan izin Allah, itulah yang besok menjadi prinsip mansurmologi. Iya loh, bagaimana kemudian kita datang, bukan pertanyaannya bukan gini loh. Hari Jumat, Sabtu, Minggu pertanyaannya gini. Ini Senin perusahaan mana nih yang bisa kita beli? Bukan. Atau perusahaan mana nih yang besok bisa nguntungin kita? Bukan. Pertanyaannya perusahaan mana yang bisa kita bantu? Beda kan? Beda kan? Beda kan? Beda banget bos. Beda tuh. Beda bumi sama langit itu bedanya. Perusahaan mana nih yang bisa kita bantu? Makanya ketika kemudian saya keluar statement tentang Garuda, nggak ada bicara pom-pom. Istilah pom-pom tuh gue denger cuma pom bensin kan. Pom bensin itu. Mana ada pom-pom? I am not pom-pomers gitu loh. Gue bukan tukang pom-pom. Tapi saya saat itu nggak ngelihat Garuda dijelekin, BRIS juga dikecilin. Waktu itu kan BRIS dikecilin Pak. Apa bisa IPO? Itu kan, apa bisa IPO? Apa bisa go public? Wah, stres itu Pak. Sampai di Rut BRI waktu itu ya, Pak Supra itu cerita, Pak Hadi itu di Rut BRIS itu sampai kemudian terbang ke Mekah ya, ke Tanah Suci hanya untuk sujud berdoa supaya proses IPO-nya BRIS ini lancar. Nah, pas pulang kan ketemu problem kan, nggak disambut. Masalah gini Mas, kalau kemudian nanti nggak laku, yang dipertaruhkan bukan cuman BRIS dan BRI-nya loh, tapi nama syariahnya, nama Islamnya. Nah di situ kemudian
ternyata nawaitu itulah yang membuat kemudian umat untung sampai 100 miliar lebih. Itu juga karena dulu ditahan. Kalau nggak ditahan untungnya udah mungkin untungnya bisa 4 triliun tuh. Iya loh, kalau dulu dimakan semua kan 1,5 triliun saat itu. 1,5 triliun kali 3 kan, 4,5 triliun tuh. Waduh, umat loh, bukan saya ya, umat gitu. Ya, gue sih imam aja, leader, gerbong. Yang penting mah jangan lupa itu aja sama Allah, itu aja. Masih kan gini. Kenapa kemarin kita nyairin sedikit? Ini kan juga mengajarkan a part of ilmu, ya, bagian dari ilmu. Salah satu ilmu tuh begini, Mas. Kita kan gini ya, DNA-nya kan pengennya menjadi investor, bukan menjadi penjual dan pembeli, tapi menjadi investor. Oke? Bagaimana kemudian DNA kita pribadi, keluarga, bangsa dan negara ini berubah? DNA-nya menjadi DNA investor, ya, yang kemudian berinvestasi di mana-mana. Spiritnya adalah spirit ownership, merah putih. Tol punya kita, misalkan gitu. Seluruh consumer good milik kita, misalkan gitu, milik Indonesia, merah putih. Seluruh minyak itu ya, nih batu bara lagi hit nih. Wah, batu bara enggak, gue cuma ngomong batu bara lagi hit gitu kan. Ada rok naik kemarin berapa gitu. Nah, itu ketika masuk ke situ, lu mesti nanya dulu nawaitu lu apa. Saya sering bilang sama teman-teman, kalau nawaitu lu cuman duit, percaya mohon gua ada, lu duha aja, lu minta sama Allah, lu dapet. Nggak ada urusan sama ikhtiar, nggak ada urusan tirta, nggak ada urusan sama ikhtiar. Lu sholat malam aja lu minta sama Allah. Kenapa sih ini teman-teman nggak pernah megang duit 1 miliar, 10 miliar? Pada pengen nggak punya duit 10 miliar? Coba tulis di chat. Siapa yang, nah tulis di chat. 500-an orang nih tulis di chat. Siapa yang pengen punya duit 10 miliar dah, jangan 1 miliar kekecilan. 10 miliar dah. Tulis siapa yang pengen punya duit 10 miliar. Tulis, ayo tulis, jangan ragu-ragu. Tulis. Saya. Tulis. Ini kesempatan Anda dilihat sama Allah tulisan Anda. Pertanyaannya kan satu aja, kenapa Anda nggak pernah megang duit 1 miliar, 10 miliar? Karena nggak pernah minta. Itu aja, Pak. Itu aja. Dan saya mah udah nggak main miliar, sorry, udah malas. Triliun aja, asik. Gue doain temen-temen nih, adik-adik, insya Allah 2021 rata-rata miliar udah. Insya Allah, yakin udah. Bismillah. Okay. Allah Maha Kaya. Ustaz, sekarang kita udah selesai brief nih, kita udah keluar sedikit, terus ini yang paling pecah banget sih, yang Ustadz menganjurkan kepada follower Ustadz di Instagram untuk masuk ke saham. Nah, banyak yang berpendapat bahwa ini saham Garuda ini kan lagi rugi nih, lagi nggak bisa terbang orang-orang, kinerjanya lagi jelek. Apa pertimbangan Ustadz untuk menyarankan dalam tanda kutip untuk membeli Garuda, Ustaz? Bos, ilmu manapun ilmunya sama. Dia itu yang pada salah. Di mana-mana orang lihatnya fundamentalnya, bos. Nah, di sini kalau kita bicara fundamental, mana ada main minggu, mana ada main bulan. Lu passion dong, lu sabar dong. Mainnya take years, mainnya tahun, bos. Di mana-mana ilmu yang beyond itu adalah kalau perusahaan fundamentalnya cakep, fundamentalnya bagus, lu belilah. Apalagi kalau emang dia lagi ancur-ancuran, dia lagi kemudian jelek, dia lagi buruk-buruk apanya, bukan fundamentalnya kok. Begitu kemudian fundamentalnya oke punya, seperti hari ini ya, gue nulis di Instagram ya, hari ini kita indeks harga saham gabungan kita kan 5.600, bos. Ya, ini cuman beda dikit 400 ya, 6.000 ya, pra-Covid yang lalu Maret ya, Februari Maret. Kan berarti kan sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia oke, bos. Lah kalau kita bicaranya begitu judulnya, kalau saya jadi ente semua, saham BUMN mana juga gue beli aja udah. Kenapa? Lah pasti bagus kok. Pasti bagus. Lagian kalau sampai nggak bagus sampai 2024, presiden juga gue sendiri nanti beres itu. Hah? Gue rapid semuanya. Kan begini Pak, kalau soal kinerja kan tinggal diganti aja direksinya, susah amat sih. Emang orang nggak butuh Garuda? Emang ada yang lain selain Garuda? Ya ada, Lion,
Ada kemudian apa satu lagi tuh selain Lion apa ya? Batik ya dia juga sih ya. Citiling juga masih Garuda. RSI bukan kita lah. Indonesia kan? Sriwijaya misalkan gitu. Tapi bos, kita kan juga belum lihat keuangannya Lion, Batik dan Sriwijaya. Kita doain mereka semua sehat gitu ya. Tapi yang udah pasti dibutuhkan, udah pasti dipakai, udah pasti kemudian misalnya ini bukan Ustadz kok. Ini cerita pemain saham yang pengen long term gitu loh. Bahwa justru perusahaan yang fundamentalnya bagus, orang sota aja 60 juta orang kok per tahun. 60 juta orang berarti kan it means ya 60 million tickets toh. Ya kan? Ya? Dan bisa jadi itu kan not one way kan, bisa two ways kan, go and back gitu kan, pergi dan pulang. Nanti itu kan 120 juta transaksi kurang lebihnya, belum yang lain-lainnya, belum bandara-bandara yang lain. Why not gue bilang. Nah cuman kan gitu, kalau orang main-main cuman seminggu terus ada bandar gedenya, nanti ada fair value-nya atau ada par-nya, gue sih nggak ngurus itu. Pokoknya gue mah yuk nih Garuda lagi diomongin orang kayak Breeze dulu dikecilin orang, nggak bakal bisa, nggak bakal mampu, nggak bakal jadi, nggak bakal terwujud, nggak bakal kesampaian, nggak bakal kenyataan IPO. Terus Garuda juga begitu, Garuda nih bangkrut 15 triliun utangnya, wah sono memperkarakan, Inggris memperkarakan, Eropa lagi neliti. Nah saya datang deh membawa afirmasi positif, enggak, itu semua nggak benar. Bismillah ya, gitu. Nah, ketika kita positif juga semua. Dan bukankah Quran juga yang mengajarkan kita positif kan? Oke, Ustaz. Lanjut. Kan banyak kalau kita dengarkan jawaban-jawaban Ustaz tadi kan terlihat seperti apa ya? Sangat mengambang gitu. Apakah pertanyaan saya, Ustaz? Mana ada mengambang? Woi, bos. Bos Tirta, mana ada mengambang? Nggak ada mengambang, rumusannya sederhana kok. Lu kalau mau lihat perusahaan, fundamentalnya gimana? Kalau kita bicara misalkan seluruh BUMN ya termasuk Garuda. Kalau kinerja direksi kan bukan fundamental, tinggal diganti aja bos. Kan begitu. Halo? Tapi kalau soal kebutuhan, ya kalau soal kebutuhan kan kebutuhan orang luar biasa terhadap seluruh. Ya, monggo. Oke, Ustaz. Agak putus-putus, Ustaz. Iya, ini kelihatannya sinyal ya. Tapi sinyalnya oke di sini nih. Oke. Ya. Tapi udah kayaknya. Halo? Iya, halo. Oke, siap. Oke. Nah, selain pertimbangan tadi, apakah Ustaz juga mempertimbangkan laporan keuangan kalau kayak atau laporan dari manajemen atau analisa teknikal seperti banyaknya investor atau trader saham lainnya, Ustaz? Once lu udah datang kepada Allah, lu pegang Allah aja udah. Once lu udah kemudian percaya sama Allah, lu pegang Allah aja. Ukurannya bukan ukuran mereka kok, ukuran kita. Oke, itu dia teman-teman videonya. Nah teman-teman, Mansur mengatakan dengan jelas ya, bahwasanya para kiai, para lain-lain gitu, itu menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur ini yang harus bisa menyelesaikan gitulah. Intinya seperti itu, seolah-olah dia tampil sebagai pahlawan. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya yang namanya IPO itu, ini kan omongan Yusuf Mansur ya, yang merasa dia bangga. Yang namanya IPO itu adalah suatu perencanaan, suatu tahapan yang sangat wajar dari sebuah perusahaan yang memang sudah memiliki kualifikasi untuk memenuhi itu gitu ya. Ketika BRIS gitu ya, BRI Syariah itu mau melantai di bursa, udah otomatis itu sudah mempunyai rancangan-rancangan apa yang ditawarkan kepada investor gitu, dan itu merupakan sesuatu yang sangat wajar, apalagi sebuah bank yang dimana itu dinaungi sebuah BUMN. Jadi omongan Yusuf Mansur itu nggak lebih daripada omongan pembual gitu ya. Artinya adalah tanpa Yusuf Mansur pun BRI Syariah itu tetap melantai di bursa, nggak ada hubungannya. Laku nggak laku tetap laku. Kenapa? Karena ya pertama sebuah bank BUMN yang ceruk pasarnya jelas. Bukan masalah besar dan kecil ceruk pasarnya
yang ada di Indonesia. Udah otomatis kalau syariah itu ceruknya besar. Cuma orang itu ya masih mempertanyakan karena ya udah dikuasai konvensional terlebih dahulu, tapi bukan berarti ceruk pasarnya itu nggak ada. Nah, teman-teman, omongan Yusuf Mansur itu adalah sebuah omongan yang tadi teman-teman lihat itu adalah sebuah kehaluan gitu ya, kehaluan biasanya seolah-olah BRI syariah ini kalau nggak ditolong Yusuf Mansur itu nggak survive gitu. Ya salah. Ya, pertama teman-teman, kita bisa cek ya sebuah analisa ini saya pakai IDN Finansial. Di sini dijelaskan ya. Saham-saham yang ada merupakan saham-saham yang ya milik BUMN, sudah pasti gitu ya. Nilai sahamnya itu di sini sangat besar. Nilai sahamnya dari pemegang sahamnya ada Bank Mandiri, ada BNI, Bank Negara Indonesia ya. Terus kemudian di sini ada Bank Rakyat Indonesia, BRI itu sendiri. Ada 51%, 23%, 15%, 15% ya. Intinya segitulah. Dan saham publiknya cuma berapa? Saham publiknya itu cuma 9,90%. Nah, kalau ditambah 0,01% itu ada ya masih ada sih pemilik yang punya 0,01% karena harganya sangat mahal ya. Ini ada Heri Gunardi ya. Sisanya ya nama-nama perorangan ada Tribuana Tunggadewi itu 0,0%, yang sahamnya 2 juta lembar, 2 juta lebih gitu ya. Ada yang 1 juta lebih, ada yang 300.000. Itu adalah saham-saham orang yang di sini berpengaruh. Nilai sahamnya itu bahkan 0,00 gitu. Ada yang 0,01 ya tadi itu. Pemilik saham, pemegang sahamnya itu ya si Heri Gunardi itu 0,01. Orang yang berpengaruh di BRI. Jadi Yusuf Mansur masuk di mana? Kalau kita melihat di sini, apakah Yusuf Mansur masih punya kepemilikan saham? Saya nggak tahu ya. Kalau menurut informasinya, bahwasanya saham 2 miliar yang katanya Yusuf Mansur tadi dikatakan bahwasanya dia menarik ke sedikit gitu ya. Setahu saya ya sahamnya udah ditarik dan itu nilainya ya nggak jauh dari segitulah intinya. Dan itu kecil teman-teman. Jadi omongan Yusuf Mansur itu nggak lebih daripada bualan dia. Bagaimana dia meminta orang untuk ya ikut sama dia gitu untuk melariskan Python Asset Management untuk masuk ke sana. Tapi teman-teman kan tahu dana kelolaan Python Asset Management itu sangat sedikit. Udah gitu udah dimasukin kemana-mana yang nyangkut aja. Misalkan kalau sesuai dengan omongan Yusuf Mansur bahwasanya ya dia nggak main pendek gitu, nggak main short term, dia main panjang, berarti yang ada kemungkinan besar yang nyangkut di Garuda itu nilainya juga besar. Jadi ada kemungkinan bahwasanya bisa dikatakan mansurmologi ini ya merusak aset seseorang gitu ya untuk ikut dengan dia, tapi dia gagal sementara yang kelihatannya maju dia udah diambil duluan gitu ya. Nah, saham publik itu ini bukan saham Yusuf Mansur, intinya itu saham publik ya, saham milik bersama gitu yang udah dipublikasikan oleh BRI dan nilainya cuma 9%, kecil sekali teman-teman. Nah, terus kemudian kalau dia ngomongin fundamental, kalau dia ngomongin saham-saham BUMN yang sekarang bermasalah, katanya nanti akan baik-baik saja. Nantinya kapan? Dan itu tidak baik buat investasi. Bukan berarti kita nggak mendukung BUMN. Mendukung BUMN kan nggak harus beli saham seperti itu. BUMN didukung itu ya dengan cara ya kita melaporkan kalau ada ya misalkan korupsi di BUMN, terus kita mendukung kebersihan di BUMN, itu artinya kebersihan secara manajemen gitu ya, good government. Nah, terus kemudian Yusuf Mansur ya katanya dia kalau jadi presiden di 2024, sekarang udah lewat, nggak jadi presiden, itu dia mau membenahi ya BUMN gitu katanya. Mungkin bukan membenahi ya, mungkin BUMN akan diminta seperti biasanya gitu, jadi sapi perah, bahkan mungkin lebih parah karena dianggap sedekah, bukan lagi dianggap korupsi. Bayangin aja kalau nanti BUMN diminta gitu sama presiden yang model kayak gini, nanti itu ya ini sedekah teman-teman, bukan korupsi, apalah jualannya, apalah inilah urusannya dengan agama, tapi tetap karena ini sedekah, ini bukan korupsi, ujung-ujungnya akan seperti itu. Bayangkan akan menjadi negara seperti apa Indonesia kalau Yusuf Mansur jadi presiden gitu ya teman-teman.
Tapi ya mustahil kalau dia ingin jadi presiden. Karena apa? Ya perilakunya aja seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.